Saya pernah digebukin itu sama pihak lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam nanti kalian nonton video ini. Kali ini kita sedang ada di bengkel WD Tuner Kebumen. Untuk kesempatan pertama ini kita akan mewawancari langsung bersama joki dari WD Tuner, yaitu Mas Indra Goces. Makasih Mas Indra sudah bersedia menyempatkan waktu untuk bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol bareng kami. Mungkin nanti bisa diceritakan sejarah balap Mas Indra mulai dari dulu hingga sekarang, nanti bisa diceritakan. Oke Mas, monggo boleh diperkenalkan dulu nama asli dan nama panggilan di area balap. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Prasetya atau akrab dipanggil Indra Goces. Saya asli kelahiran Kebumen 96, tepatnya di daerah Buayan Dataran Tinggi. Oke baik Mas, boleh tahu sedikit Mas kenapa bisa dipanggil Indra Goces? Itu dulunya waktu kecilnya suka ngeces atau gimana jadi bisa dipanggil Indra Goces? Mungkin bisa diceritakan, monggo. Waktu masih balita dulu itu Mas, teman-teman kecil saya yang manggil saya kayak gitu. Oh jadi cuma sekedar nama dari nama ini ya Mas ya, olokan lah atau Olokan, apa gitu iya. ya. Oke baik Mas. Untuk motor pertama yang dipakai untuk belajar balap itu motor apa Mas? Dulu waktu pertama belajar saya pakai motor bebek 4 tak standar 115 sama bebek 2 tak 116 Force One itu. Oh, terus itu siapa yang pertama ngajarin motor Mas? Dulu saya sering lihat-lihat balapan. Kemudian saya kenal bengkel di daerah Buayan saja, itu bengkelnya Mas Waji itu di daerah Buayan aja. Oke. Berarti itu sekitar umur berapa Mas kalau boleh tahu? Dulu saya belajar balap itu kelas 1 SMK Mas. Soalnya saya baru bisa naik motor itu kelas 3 SMP. Nggak boleh saya naik motor sama ibu saya Mas. Oh gitu. Baik Mas. Jadi awal mula Mas Indra jadi pembalap, apakah punya angan-angan sendiri jadi pembalap khususnya di drag bike, atau memang dulu bercita-cita jadi pembalap drag bike Mas? Dulu saya seneng itu nonton orang balapan di daerah Buayan situ di dekat Suwuk. Oh ya, Kemudian dulu ada Suwuk rame ya Mas iya, ya? ada keinginan gitu untuk nyoba-nyoba. Oh jadi gitu. Memang untuk belajarnya memang kepingin jadi drag bike, atau dulunya sempat pingin jadi joki road race atau mungkin joki gas track atau gimana Mas? Saya minatnya itu di drag bike Mas, balap lurus. Memang dari dulunya sudah suka di drag bike ya Mas ya? Iya, suka. Untuk respon orang tua Mas ini, kalau respon orang tua atau keluarga Mas, kalau tahu Mas Indra itu jadi joki balap itu gimana? Mungkin dulunya ada larangan dari orang tua atau penolakan, atau sebaliknya malah ada dukungan dari keluarga Mas Indra, atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Waktu respon pertama orang tua saya itu nggak boleh Mas. Orang saya itu kalau nonton balapan itu di daerah Suwuk itu, kalau pulangnya terlalu malam itu, sorenya motor pribadi saya bannya masih kecil-kecil. Kalau pulangnya malam itu pagi-paginya udah diganti gede-gede sama bapak saya itu. Gitu. Keras dulu Mas. Jadi teman-teman ya, kalau yang sering nonton balapan liar jangan pulangnya sampai pagi, nanti diganti semua bannya sama orang tuanya. Oke. Nah Mas Indra, untuk pertama kali terjun di dunia balap, apakah Mas Indra langsung terjun di balap resmi atau di balap liar dulu?
Saya sukanya dari dulu balap liar, Mas. Soalnya lingkup saya itu semua mainnya main balap liar. Oh, berarti pertama kali terjun di balap liar dulu ya, Mas. Nah, ngomong-ngomong, waktu pertama kali terjun di dunia balap liar itu, bayaran pertama yang didapat dari Mas Indra itu berapa? Dulu pertama saya balapan itu taruhannya itu 700.000, Mas. Udah lumayan ya, Mas ya, kalau zaman Iya. dulu itu ya. Lumayan. Nah, itu motor apa, Mas, yang pertama dibawa waktu liaran? Yamaha Foswan dulu, punya Mas Waji. Mungkin Mas Waji ini masih ingat zaman dulu waktu balapan liar Mas Indra yang bawa. Mungkin teman-teman yang belum tahu Mas Indra dari media sosial aja, mungkin apakah ada momen tertentu Mas Indra yang diingat dari waktu dulu balap liar, yang paling diingat, momen yang paling berkesan waktu balap liar? Momennya waktu berkesan itu ribut, Mas. Ribut. Saya pernah digebukin itu sama pihak lawan. Itu sebabnya kenapa, Mas? Sebabnya itu kan pendukung saya, penonton lah. Iya. Itu ada yang bersorak-sorak, mungkin terlalu mengejek atau gimana, menimbulkan ricu, dan saya ikut jadi korban itu waktu itu. Mungkin yang mukulin Mas Indra nanti nonton video ini, yang belum minta maaf itu besok minta maaf ya, mumpung besok hari Lebaran. Oke, Mas Indra pernah nggak mengalami insiden atau kecelakaan selama balap atau waktu nyeting Mas Indra yang masih Mas Indra ingat nih? Kalau nyeting saya pernah, Mas, jatuh, tapi nggak parah sih. Cedera ringan lah ya, Mas. Cedera ringan. Cuman lecet paling ya. Oke. Mas Indra tentunya pasti pernah mengalami fase di mana Mas Indra tuh merasa sedang di bawahnya, hingga kenapa pada fase itu Mas Indra mungkin jenuh dengan pekerjaan Mas Indra. Nah, di fase tersebut Mas Indra apa yang dilakuin? Mungkin diceritain dulu, Mas, fasenya itu fase yang gimana gitu. Dulu waktu tahun 2016 itu saya pernah terpuruk, Mas. Jadi main motor kalah terus. Punya pacar, saya ditinggal pacar juga itu. Jadi cekil lah cara bahasa Jawanya itu. Udah kalahan, pacar pun pergi. Tapi di situ saya timbul motivasi untuk bangkit, Mas. Jadi motivasinya apa, Mas? Waktu itu saya cuma punya angan-angan, ketika aku lemah hari ini bukan berarti aku tak bisa lebih hebat darimu hari esok. Udah itu aja. Itu perlu diingat ya, teman-teman. Motivasinya dari Mas Indra mungkin bisa dihafalin nanti buat nyerbu di Instagramnya Mas Indra. Oke, nah, motor CC berapa, Mas, yang menjadi favorit Mas Indra, khususnya di balap liar? Jelaskan kenapa motor tersebut menjadi motor favorit Mas Indra. Kalau motor sih semua saya suka ya, Mas. Iya. Cuman yang saya paling suka itu bebek 4 tak 115 standar. Soalnya saya lahir dari motor tersebut. Contohnya ini andalan saya ini bikinannya Mas Wawan Demul atau yang sering akrab dipanggil Mas WD. Oke. Ini nih yang kemarin pernah sering dibawa sama Mas Indra, miliknya tim dari PBS kebetulan. Oke, Mas, dari awal karir balap Mas Indra sudah pernah ikut bengkel mana saja atau tim mana saja, dan bengkel atau tim mana yang menurut Mas Indra itu yang memiliki kesan yang paling enak selama mengikut bengkel sepanjang sejarah Mas Indra balap, itu bengkel mana? Untuk bengkel yang pernah saya ikuti ya dari dulu itu dari daerah Buayan ya, itu punya Mas Waji, punya Mas Iis, itu juga guru saya lah waktu saya masih belajar. Terus Pak Parmin, ITG Mas Itung, Hamzah itu ya kan. Terus Pak Atong MCM itu juga saya belajar di situ dulu 2 tak. Dan yang paling lama saya ikuti ya Mas Wawan WD. Itu saya kesini itu
belajar bareng sama Mas Wede. Dari saya nggak tahu apa-apa, nyeting nggak tahu gimana yang bisa bersaing itu spek kayak apa, itu saya sama Mas Wede itu yang apalah malah gitu iya. Ya Mas ya. Terus berarti yang favorit nih ya ikut timnya Mas Wede ini ya. Untuk Selama iya. ini mungkin Mas Wede dulu gitu ya Mas. Jadi saya sama Mas Wawan itu sudah akrab seperti kakak adik Mas. Jadi mau bilang request yang kayak apa ini nggak malu. Ngungkapinnya itu. Jadi sudah klop lah karakternya. Sudah tahu karakter mintaan saya kayak gimana. Nah Mas Indra, mungkin banyak yang gini Mas. Mungkin yang saya tahu dulu Mas Indra tuh udah sering mulai ikut balap event resmi gitu ya Mas. Nah, kenapa kok akhir-akhir ini jarang ikut balap event resmi Mas? Balap event resmi dulu ya pernah ya ikut-ikut Mas. Kalau ada di dekat-dekat sini, terus ke luar pulau juga pernah saya Mas, ke Lampung itu sama paman anak perembun adiknya Pak Atong MCM. Untuk sekarang saya lebih fokus ke balapan liar Mas. Soalnya bos saya lebih suka balapan liar untuk saat ini, nggak tahu untuk besok. Soalnya ini juga lagi riset regulasi spek event Mas. Iya. Juga ini banyak banget motornya Mas, nggak ada mesinnya semua. Mungkin lagi riset sama Mas Wawan Demul ini. Lagi servis berat. Nah, selama perjalanan balap Mas Indra pernah ikut event kecuali di luar Kebumen, mungkin tadi kayak di Lampung itu ya Mas ya. Iya. Nah, kalau bedanya ikut event di Kebumen sendiri sama yang di luar, khususnya di Kebumen itu, pengalaman yang pernah di Mas Indra rasain itu gimana? Ya kalau mungkin di Lampung suasana orang-orangnya atau gimana Mas, mungkin bisa diceritakan. Kalau di luar sana itu lebih ramai Mas, lebih ramai, peserta lebih banyak, terus persaingan pun juga ya mendingan Mas di sana itu. Kalau soal bayarannya lumayan juga ya Mas ya. Ya lumayan. Nah itu dulu waktu di Lampung sempat podium nggak Mas? Waktu di Lampung itu saya bawa 2 motor buat main 3 kelas. Ninja standar itu saya jump start, terus kemudian Ninja tune up 155 saya podium di ketiga, kemudian di campuran free for all sampai dengan 350 cc itu saya podium 4 waktu itu. Oh, alhamdulillah ya Mas ya. Mungkin rata-rata orang yang baru kenal Mas Indra dari media sosial belum tahu keseharian dari Mas Indra. Selain jadi joki balap, mungkin Mas Indra punya hobi lain atau bisnis lain selain jadi joki balap. Nah, untuk mengisi keseharian dari Mas Indra, nah mungkin bisa diceritakan Mas, untuk apa saja keseharian dari Mas Indra selain dari balapan. Keseharian saya di rumah ya tentunya jadi bapak rumah tangga ya Mas. Iya. Untuk hobi lain saya tarungan ayam Mas. Oke, tarungan ayam. Saya suka itu yang menimbulkan kemenangan, itu saya sangat menyukai. Darah judi Mas Indra ini sudah benar-benar menggebu-gebu ya Mas ya. Kemudian untuk bisnis lain saya di bidang apparel atau kaos gitu ya Mas ya. Brand racing. Iya, boleh diiniin Mas, dipromosiin, yang belum tahu kalau Mas Indra itu bisa bikin kaos sesuka desain kalian. Mungkin nanti bisa diceritain Mas, apa itu brandnya Mas Indra, terus Instagramnya apa, mungkin boleh diceritain. Untuk kalian yang mau bikin kaos kelas atau kaos tim itu bisa cek artikelnya di Instagram racingday.co. Desainnya bebas pilih sesuka hati kalian teman-teman, dan harganya pun terjangkau lah. Jadi yang udah diceritakan Mas Indra ya, selain jadi joki balap, Mas Indra punya bisnis nih kecil-kecilan, yaitu di desain kaos. Nah mungkin nanti kalian bisa cek langsung aja di Instagramnya. Buat yang mau pengen pesan bisa langsung hubungin dari Mas Indra Goces, bisa di Instagramnya Mas Indra Goces, ataupun nanti bisa dicek di Instagramnya Racing Day
Langsung aja nanti dilihat di Instagramnya. Sekarang Mas Indra kan sering bawa motor timnya Mas PBL. Jadi gini Mas, sekarang Mas Indra kan sering bawa motor dari tim PBS Ayam Kencang. Nah mungkin nanti bos PBS Ayam Kencang nonton video ini. Nah ada nggak Mas ucapan atau saran buat bos dari tim PBS Ayam Kencang? Untuk bos PBS, terima kasih sudah hampir kurang lebih 5 tahun support saya, kasih motivasi, kasih sponsor, kasih motor-motor buat saya. Terima kasih banyak. Semoga di tahun-tahun berikutnya rezekinya tambah lancar, Amin. karirnya tambah melejit. Dan pokoknya makasih banyak buat Big Boss PBS selama ini sudah bersama saya. Oke, buat bos Panda sama bos Widi nih, dengerin dari pembalapnya ya. Oke. Nah, sekarang Mas, ada nggak sedikit saran buat mekanik dari WD Tuner, yaitu Mas Wawan Demul, biar semakin semangat riset amunisi balapnya nih Mas? Untuk Mas Wawan, harapan saya ya semoga lebih fokus lah. Lebih fokus, karyanya semoga lebih bersaing. Dan semoga buat Mas Wawan cepet-cepet lah punya pendamping. Soalnya kan sudah hampir larut Mas. Gitu ya Mas, udah terlalu larut takutnya nanti jadi ketuaan Mas. Nah gitu. Jadi Mas Wawan nih cepet-cepet buruan cari pasangan. Yang penting jangan hancur karena wadonan ya Mas. Sebelum ke pertanyaan terakhir Mas, ada nggak Mas keinginan atau pencapaian yang belum tercapai mungkin di tahun yang lalu atau yang sampai saat ini belum tercapai? Keinginan utama dari Mas Indra itu apa? Keinginan saya sih ya semoga saya bisa lah di bidang ini, bisa merasain sukses. Dulu saya sama Mas Wawan itu perih Mas, motor balap cuma ada 2 itu, dan sparenya pun cuma kampas sama oli. Ini motor-motor sekarang sudah lumayan ada ini, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, Dulu ya. cuma 2 tuh. Ya mungkin itu salah satu kerja keras dari Mas Wawan hingga jadi punya customer banyak, punya bos hingga sekarang. Ya terima kasih Mas Indra. Terakhir nih Mas Indra, punya pesan-pesan nggak buat atau saran untuk teman-teman pembalap khususnya yang masih aktif di balap liar? Mungkin bisa sedikit dikasih motivasi untuk teman-teman yang mulai sampai saat ini masih tekun di balap liar. Untuk teman-teman ya pesan saya, kalau mau awet di dunia balap, mainnya ya suceng, jujur gitu. Soalnya saya percaya Mas sama karma baik Mas. Iya benar. Jadi kalau kita jujur, suceng, kalau kita kalah pun sekarang, besok pasti dikasih menang. Iya. Untuk yang tidak jujur atau curang gitu, oke hari ini bisa menang tapi nggak tahu di hari besok. Untuk adik-adik yang pengen racing lah, pesan dari saya itu banyakin berkarya timbang bergaya itu. Oh, jadi ya Mas, buat teman-teman yang masih adik-adik masih belajar balap liar, jadi jangan banyak apa tadi Mas? Banyakin berkarya timbang bergaya kalau menurut saya Mas. Oh iya, jadi gitu ya. Oke, sekian ya teman-teman, tunggu video selanjutnya. Untuk Q&A masih bersama Mas Indra Goces. Apabila nanti kalian punya pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa langsung saja ditanyain di Instagram kami atau nanti di Instagram Media Balap yang ada di Kebumen. Mungkin saya nanti akan bekerja sama media-media balap di Kebumen untuk buat Q&A bareng Mas Indra Goces di part kedua. Silakan nanti yang belum subscribe bisa subscribe channel saya khususnya di One Race Project. Terima kasih Mas Indra sudah bersedia ngobrol-ngobrol. Nanti kita tunggu ya bareng Mas Indra juga di Q&A selanjutnya. Tentu saja pantengin terus One Race Project. Sekian, dadah. Asik.